Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elpan Black, masih di acara yang sama, Podcast Silampari. Pada hari ini sudah hadir satu bintang tamu yang gimana ya, luar biasa, populer, sudah itu terkenal. Kita sambut saja Ketua TPPKK Kota Lebolinggau, Ibu Hajah Yeti Oktarina Prana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Firman ya. Ini suatu kehormatan kita bisa menghadirkan satu bintang tamu, yaitu orang ternama di Bumi Silampari. Bu, agak kurusan saat ini, Bu. Iya ya. Alhamdulillah. Kan saat ini, Bu, kita melihat Ibu sudah lagi fokus olahraga. Bisa dijelaskan, Bu, maksud dan tujuannya kenapa nih tiba-tiba hobi berolahraga? Jadi sebetulnya ini nih awalnya itu karena waktu itu suami saya kena COVID kan, bulan Agustus. Jadi sebelum beliau kena COVID itu memang kan kita lockdown di rumah. Benar. Yang kita semua banyak melakukan aktivitas di rumah. Walaupun waktu itu saya juga aktif di Ibu Lawan COVID, tapi tetap kan dominan kita ada di rumah. Dan kebetulan kan anak-anak kita juga pulang semua waktu itu karena semua harus dari rumah. Jadi sebagaimana ibu-ibu biasanya tuh kalau lihat anak-anak udah di rumah ngumpul, anak suami di rumah, kan kita hobinya masak ya. Iya, benar. Jadi saya jadi kaum dasteran yang sesungguhnya ketika itu. Jadi, menikah ya? Oh pasti. Jadi saya setiap hari itu masak karena yang makan ada dan di rumah aja anak-anak semua, suami juga. Akhirnya tanpa saya sadarin, sekitar bulan Juli kalau saya nggak salah tuh saya baru sadar tuh, yang ketika saya memang cuman di depan TV mondar-mandir dapur di rumah gitu kan. Pas saya mau kegiatan kok tiba-tiba baju saya nggak muat. Ya Allah, ini kenapa gitu kan? Sempat shock, Bu. Iya, saya pikir kan nggak mungkin saya harus beli baju baru hanya gara-gara badan saya yang semakin gede. Jadi saya pikirkan ya udahlah, berarti yang saya tahu diri nih, bukan bajunya diganti, badannya dikecilin. Yang dikecilin. Jadi waktu itu awalnya sih itu cuman mau ngecilin lagi gitu kan. Jadi saya mulai mengalah dengan keadaan dan mulai menerapkan new normal waktu itu. Saya olahraga pagi waktu itu setiap hari di TOS, saya jalan pagi. Dari yang benar-benar kaum rebahan itu kan, jalan nggak bisa jauh-jauh. Jadi yang dari yang cuma bisa 2 keliling TOS itu, saya ingat waktu itu saya sempat sampai bisa 15 keliling TOS. Dari mulai jalan, lari kecil, jalan lagi seperti itu. Alhamdulillah sih, walaupun berat badan saya sih waktu itu, jadi concernnya waktu itu cuma berat badan. Berapa berat badan pada saat itu? Waktu itu 74. 74. Iya, waktu saya shock itu kan 74. Waktu jadi kaum rebahan ya? Ya, oke. Waktu jadi kaum rebahan itu 74. Kemudian dia mulai turun dan saya merasakan memang badan saya lebih bugar sih. Saya merasa badan saya lebih sehat. Kemudian suami saya kena COVID. Dan ketika beliau kena COVID memang dengan gejala yang menurut saya agak tidak biasa kan, karena memang semua tahu waktu itu agak parah COVID-nya beliau. Dan saya memang memutuskan untuk merawat beliau sendiri. Tapi memang saya merasa badan saya udah agak lebih fit waktu itu. Mungkin karena saya udah olahraga, jalan pagi, Dan alhamdulillah ya. Ternyata walaupun saya bersama beliau dalam satu kamar, di kamar perawatan di rumah dan lain sebagainya, itu 2 kali diperiksa, di swab kan saya negatif. Jadi dari situ saya mikir, ini COVID ini nggak tahu kita kapan dia selesai. Kita nggak tahu dia berhentinya kapan, dan kita nggak bisa menghindar ketika dia datang. Jadi upaya yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah bagaimana caranya ketika pun amit-amit dia memapari kita, itu kita cukup kuat untuk tidak imun tubuhnya maksudnya. Iya. Jadi saya pikir itu upaya yang kita bisa upayakan menurut saya. Jadi memang kita harus mengalah bahwa makan sehat itu dibutuhkan. Makan sehat itu kan bukan berarti semua harus kita makan, karena kita harus memilih-milih apa yang kita masukkan ke badan kita. Jadi dari banyak bacaan yang saya baca itu bahwa memang sebetulnya tubuh kita ini sudah Allah ciptakan itu dengan secara alami sebetulnya dia bisa menetralisir semua yang masuk. Tapi memang seharusnya kita juga memasukkannya itu dengan hati-hati. Jangan sampai dia bekerja terlalu berat, karena kalau tubuh kita bekerja terlalu berat ya pasti kita jadi gampang sakit. Jadi awalnya sih itu.
Jadi saat ini rutin Bu ya? Iya, karena saya udah merasakan manfaatnya. Iya. Jadi ketika saya memutuskan bahwa saya akan memulai gaya hidup baru nih, saya akan memulai gaya hidup yang lebih sehat, makan yang lebih baik, terus rutin berolahraga, itu murni supaya saya sehat. Apa yang dirasakan Bu dengan perubahan berat badan sampai saat ini? Iya, yang pasti sekarang saya merasa saya lebih sehat. Seger kayak gitu Bu ya? Iya, lebih seger, lebih saya nggak gampang sakit. Iya. Alhamdulillah saya termasuk tidak rajin mengkonsumsi vitamin. Oh. Jadi saya hampir tidak minum vitamin. Saya mempercayakan semuanya dengan apa yang saya makan, alami dari makanan. Kemudian mungkin olahraga pagi saya sering keluar juga. Kadang-kadang saya lari gitu kan. Saya hanya mengkonsumsi vitamin yang saya anggap perlu itu kalau badan saya lagi tidak fit. Mungkin saya lagi kurang istirahat, saya merasa mungkin mau flu, itu baru saya mengkonsumsi vitamin. Paling 2 atau 3 hari selepas itu tidak. Saat ini berat badan Bu? Habis lebaran kan ya. Kalau normalnya sih sekitar 58. 58 saat ini. Sekarang habis lebaran ya, 60. 60 Bu ya. Targetnya mau berapa sih Bu? Target nggak ada. Nggak ada. Saya cuman target supaya badan lebih sehat karena saya memang sudah mulai menikmati olahraga ini. Saya mentargetkan massa otot meningkat memang. Jadi targetnya udah target seperti itu sih. Jadinya saya lebih suka kalau massa otot saya meningkat. Artinya kalori intake saya bisa lebih banyak dan berat badan saya jauh lebih stabil dan tentu saja saya lebih sehat karena dengan lebih banyak otot dan lebih banyak gerak kita dalam olahraga, tentu saja kalori yang masuk sama keluar tuh harusnya sama. Bu, ini kita nih otodidak belajar sendiri, senam sendiri atau gimana? Ada itu gurunya kayak gitu? Saya ada guru sebetulnya. Jadi ada coach online. Karena kita secara online. Hanya online karena kita tidak bisa tatap muka kan? Iya. Jadi ada coach online. Strukturnya Mas Azan? Ada. Iya, ada. Karena kan memang saya aslinya nih saya nggak pernah olahraga. Iya. Saya kan tadi saya bilang. Baru membuka Bu ya rahasia ini Bu ya. Saya nih kaum rebahan. Saya lari nggak bisa jauh-jauh. Jalan nggak bisa jauh-jauh. Push up nggak pernah. Seumur hidup nggak pernah yang namanya push up. Push up nggak pernah. Tapi saya pikir saya perlu coach karena saya menghindari cedera. Karena awalnya saya pakai aplikasi yang di handphone. Itu saya merasakan kayaknya cedera karena saya merasa tiba-tiba badan saya nggak enak, kaki sakit dan lain sebagainya. Saya pikir ini saya perlu bimbingan lah di awal-awal. Awalnya kita berpikir itu hanya senam aja kayak gitu, gerak asal aja kayak gitu. Iya, ternyata kan gerak tuh memang harus ada bimbingan coach. Jadi misalnya kalau saya melakukan squat, bagaimana caranya supaya lutut saya tidak cedera. Dan kalau seandainya saya pakai coach kan saya bisa kasih tahu coach bahwa saya punya kelemahan begini nih. Kalau terlalu lama jongkok misalnya lutut saya sakit misalnya gitu. Itu kan bisa disesuaikan. Bu, kayak gini, Ibu kan ketua TPPKK nih. Ada semacam ajakan nggak sih kepada ibu-ibu kaum rebahan kayak gitu? Karena kalau kita lihat, Ibu hanya menyampaikan video Ibu yang lagi senam, dan kita belum melihat ada semacam ajakan kayak gitu. Ada nggak sih yang mau ajak? Ayo ibu-ibu, karena ibu sudah merasakan sendiri kan bagaimana perubahan dampak dari senam itu sendiri. Ya, jadi sebetulnya saya sharing video itu sebenarnya itu seperti ajakan kayak gitu. Karena satu ya, saya juga nggak mau orang-orang jadi suzon nih. Benar. Nanti kalau lihat tiba-tiba badan saya kurus, saya ngerasain saya kadang-kadang kok dia bisa kurus ya? Aduh, dia minum apa? Gitu kan? Dia minum apa? Dia suntik apa? Ataupun sedot lemak kayak gitu. Iya, dia perawatan apa gitu kan? Jadi saya pikir saya perlu memberikan beberapa video paling tidak supaya ibu-ibu nih paling tidak ya jadi tahu bahwa ini loh yang saya lakukan gitu kan. Kemudian kalau di IG story saya juga sering saya sharing dan khusus untuk teman-teman perempuan, ada yang teman-teman perempuan tuh saya punya close friend itu saya lebih rajin kirim di IG story saya karena kan memang saya setiap olahraga tuh kan nggak mesti lengkap begini. Kadang saya nggak pakai hijab dan nggak mungkin saya share itu. Nah kalau ngajak itu saya pikir itu harus hati. Jadi kita nggak mungkin nih saya ajak nih tapi kalau hatinya nggak bilang oh aku mau gitu nggak bisa, karena ini nggak juga gampang. Kan Ibu bisa lihat sendiri Bu, anggota Ibu di TPPKK kan mohon maaf lah kan di atas
Tapi sekarang mereka udah membaik banget karena saya rajin kirim di grup PKK, di grup WhatsApp, di grup PKK dan grup kami itu ibu-ibu tuh saya rajin kirim foto-foto, video-video saya olahraga. Dan beberapa kali saya kasih tips juga karena itu kan inner circle-nya ya. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama sebetulnya ibu-ibu sekarang itu jauh lebih kecil badannya. Jauh lebih slim daripada biasanya. Hanya beberapa apa memang hanya beberapa. Karena memang ini pilihan dan pilihan ini nih nggak juga mudah ya. Karena kita kan ngerasain ya, semua kita ngerasain. Kadang-kadang kita tuh makan bukan karena kita lapar, karena kita kepingin. Nah, dan mengatakan tidak sama keinginan yang belum tentu kita butuhkan itu juga kan nggak gampang. Ya kan, dan kayak gini nih, saya selama bulan puasa saya berusaha olahraga, walaupun ritmenya saya kurangin karena kan puasa. Tapi sekitar 10 hari terakhir itu saya benar-benar istirahat. Dan itu untuk memulainya kembali itu nggak gampang. Saya tadi udah pakai sepatu olahraga, mondar-mandir di rumah itu. Mungkin perlu waktu sekitar 2 jam sampai akhirnya saya bergerak. Karena emang memulai kembali itu nggak gampang, tapi emang harus dimulai. Ada rasa jenuh nggak? Enggak. Rasa jenuh bahwasanya, aduh timbul rasa malas olahraga. Ya kan gini, itu kan rasa kita ya. Kalau saya lagi malas saya nggak olahraga. Saya kalau lagi malas nggak olahraga. Ngapain kalau lagi malas? Ya kan. Makan juga. Kalau saya lagi merasa saya lagi nggak mau diet, saya lagi nggak mau atur makan, saya mau bebas 1 hari 2 hari ini, 3 hari ini, ya saya bebas, nggak apa-apa. Nggak ada semacam ada ikatan panduan untuk. Ada. Tapi kan emang kita kan mau ini jadi gaya hidup selamanya. Kalau saya terlalu strict begitu nanti saya capek. Dan coachnya juga ngajarin boleh sih katanya kalau seminggu mau cheat day 1 atau 2 hari itu masih oke, nggak apa-apa. Karena kan kita juga manusia. Mungkin lah saya tiba-tiba nggak pengen makan di restoran favorit. Kepingin dong. Terus tiba-tiba kayak Lebaran kemarin saya tuh penggemar kue lapis sama nastar. Saya tuh bener-bener nggak bisa, apalagi kalau kue lapisnya tuh berminyak-minyak itu saya gitu kan. Dan itu nggak mungkin saya tolak. Ya udah saya makan aja. Cuman ya sekarang makannya nggak lebay gitu. Kalau dulu makan sampai kenyang, sekarang makan jangan sampai kenyang lah. Kenyangnya sama yang lain, jangan kenyang sama kue lapis kan. Ngapain gitu kan. Bu kayak gini Bu. Ada selentingan masyarakat bilang wajar sih kalau Bu Rena dia bisa olahraga dengan bebas, mengingat urusan dapur, urusan dapur lah ya kan, kan dia ada pembantunya, jadi dia nggak ngurus rumah tangga, jadi dia fokus karena dia memiliki untuk hal-hal mengantisipasi itu. Ya betul. Saya punya banyak orang yang membantu tugas saya, nggak bohong. Dan saya punya itu sudah lama sekali. Tapi kan saya baru olahraga sekarang. Ya kan? Dan yang punya pembantu, mohon maaf ya, punya asisten di rumah untuk membantu dia mengurusin urusannya, itu bukan cuma saya. Banyak sekali di luar sana, walaupun dia bukan istri pejabat, dia punya banyak asisten di rumah. Saudara barangkali, keponakan dan lain sebagainya. Itu juga, jadi intinya ini bukan tentang bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Karena saya pun walaupun saya memang ya mau tidak mau ya, artinya saya banyak orang yang membantu tugas saya. Tapi kan tugas saya juga spesifik. Yang saya kerjakan tidak dikerjakan semua ibu-ibu. Ya kan? Orang lihat, oh di rumah ada yang nolongin. Tapi kan saya juga punya tugas lain. Tugas sebagai ketua tim penggerak PKK yang ibu-ibu awam nggak punya tugas kayak gitu. Jadi dan ketika tugas saya mengharuskan saya keluar, orang nggak tahu. Saya kadang-kadang jam 8 malam baru mulai olahraga. Jam 8? Iya, selesainya jam 10. Suami saya udah tahu banget kalau saya bilang saya mau olahraga jam 8 ya jam 8 saya olahraga, nggak apa-apa gitu kan. Ya enak jadi kaum perubahan, tapi memang ada yang kita korbankan. Apa itu? Waktu saya jadi kaum perubahan, saya tuh penggemar Korea. Oh, drakor. Yes.
saya menghabiskan satu judul itu secepat mungkin. Saya hanya memilih judul drakor yang sudah selesai seluruh episode. Saya nggak mau nunggu-nunggu. Nggak mau. Kayak penasaran itu. Iya, saya orang yang paling penasaran. Saya kepo tingkat dewa. Pemirsa, ini kaum drakor juga Ibu. Saya kaum drakor, tapi setelah saya olahraga, saya nggak pernah nonton drakor lagi. Kenapa? Saya nggak punya waktu. Waktu yang seharusnya saya nonton drakor, sekarang jadi saya lakukan untuk olahraga. Saat tidur, karena saya juga istri saya drakor juga Bu. Jadi kalau dia tidur mulai jam 10, jam 2 tidur ya Bu. Nah itu kalau kita udah olahraga, ketika waktunya tidur tuh kita udah terlalu letih. Saya jadinya lebih nyenyak tidur sekarang. Jadi kalau saya lagi nggak bisa tidur, misal saya lagi banyak rebahannya nih siang, siang tuh malas banget misalnya, terus sempat tidur siang juga, misal, terus malam saya susah tidur, ya udah saya olahraga, saya treadmill 10 menit, 15 menit, habis itu saya capek, saya keringetan, saya mandi, kemudian saya tidur, nyenyak tidurnya, gitu. Ada nggak rasanya kepanggil lagi drakor itu seperti film drakor manggil kayak ayo Bu nonton? Ada, tapi kan ketika kan makanya menurut saya tuh hidup tuh pilihan. Pilihannya sekarang saya nonton drakor apa saya olahraga, dan saya pilih olahraga. Karena drakor tuh walaupun menyenangkan, walaupun gemesin, tetap ya saya butuh olahraga ini. Dan olahraga ini sudah menjadi semacam hobi saya saat ini. Jadi saya drakor itu kan sebagai hiburan, olahraga ini juga sebagai hiburan. Iya kayaknya, karena setiap kali saya mendapatkan progres baru, yang tadinya saya nggak bisa push up misalnya, tiba-tiba saya bisa push up 10 kali, tiba-tiba sekarang alhamdulillah saya bisa push up 5 set, 1 set 10 sampai 15 kali. Itu menurut saya hiburan, itu achievement, dan saya bangga dengan achievement itu. Yang saya tadinya nggak bisa terus sekarang jadi bisa, itu saya suka banget. Jadi bisa dikatakan saat ini goodbye drakor ya? Iya kayaknya. Tapi saya nggak tahu ya. Tiba-tiba nih target saya untuk olahraga lagi nggak ada. Terus saya lagi kepengen istirahat, lagi pengen liburan. Saya drakor lah. Drakor kan? Ya, tapi kalau sekarang semenjak saya olahraga, which is itu sekitar bulan tanggal 31 Agustus saya ingat saya start melakukan olahraga ini. Dan sampai hari ini. Sejak saat itu saya nggak pernah nonton drakor lagi. Jadi kalau ibu-ibu nanya, Ibu Wali kan enak tuh, dia punya asisten. Oke, saya tidak memanfaatkan asisten saya untuk saya olahraga, tapi saya mengorbankan waktu drakor. Wah, luar biasa. Ini pengorbanan luar biasa nggak? Wah, hebat. Luar biasa ini. Jadi kalau orang cerita drakor saya diem. Saya udah nggak tahu lagi, saya udah nggak ngikutin lagi. Iya, luar biasa. Drakornya yang di skip ya. Bu, ada lagi nih yang berbicara kayak gini. Bu Ali itu katanya saat ini sedang melatih fisik, menyiapkan fisik untuk pilkada. Karena kan di pilkada itu kan waktunya sangat memakan waktu dan capek. Mancing ya? Enggak loh, ada yang bilang seperti ini. Baik. Karena katanya kan ketika dia benar-benar nanti ada niat untuk kesana, dia sudah terlatih fisiknya untuk saat ini. Gimana tuh Bu menjawabnya? Ada nggak kaitannya? Nggak ada. Nggak ada. Karena pilkada, saya kan sudah mendampingi suami dalam berbagai jenis pilkada ya. Oh ya benar. Ya kan? Iya benar. Dan saya nggak perlu olahraga waktu itu. Bahkan suami saya yang usianya 10 tahun di atas saya juga nggak pakai olahraga waktu pilkada. Iya. Artinya kalaupun saya pikir saya perlu ikut pilkada, saya nggak perlu olahraga. Jadi olahraga ini sebenarnya murni. Ketika saya pikir ini corona kita nggak tahu dia selesai kapan. Benar. Saya nggak tahu, kita nggak tahu ini selesai kapan. Dan ketika dia datang tuh kita belum tentu bisa menghindar. Jadi yang bisa saya lakukan adalah berusaha sekuat tenaga agar saya kuat. Agar ketika ampun ya misalnya amit-amit tuh corona datang, dia yang nggak bertahan melawan imun badan kita. Jadi dia yang keok bukan kita. Jadi sebetulnya sesimpel itu sih alasan pertamanya. Selama juga ini pilkadanya ibu juga nggak pernah olahraga. Nggak pakai olahraga, bisa tetap kan? sehat tuh iya, karena kan memang saya sebetulnya agak dari dulu saya agak concern sama makan. Makanya kan memang saya nggak pernah yang terlalu melonjak banget gitu, nggak pernah. Karena memang saya agak jaga-jaga makan memang dari dulu. Tapi nggak seperti sekarang. Sekarang saya betul-betul
concern karena itu tadi, kalau dulu niatnya kan biar cantik tuh, biar Iya. kurus. Kalau sekarang enggak, biar sehat. Biar sehat. Biar sehat. Jadi cantik itu jadinya ya udah terserah lah, mau cantik mau enggak, udahlah udah tua juga gitu kan. Benar. Jadi sehatnya itu. Jadi saya sekarang ngerasa saya lebih percaya diri. Saya ikut prokes standar pemerintah. Kalau saya lagi beraktivitas saya upayakan sesuai standar prokes. Dan sisanya saya merasa saya sudah berupaya. Iya, jadi kalaupun ya misal amit-amit sampai pun kena, ya kita berharap tentu efeknya minimal. Iya. Benar-benar luar Gitu biasa sih. sekali pemirsa ya. Nah ini jadi dibantah nih ya, yang ada berpikiran bahwasanya untuk persiapan pilkada enggak ya. Kalaupun iya, toh sudah fisik sudah kuat ya. Insya Allah. Tapi nggak tahu ya. Baik Bu. Apa yang Ibu rasakan saat ini dengan bukan posisi sih, postur berat badannya sudah turun, kelihatannya sih nampak lebih mudah. Kalau dilihat dengan album-album sebelumnya, itu tentu menambah percaya diri, Bu. Ya pastilah. Perempuan tuh penting banget. Kelihatan lebih muda itu. Wow. Dan baju-bajunya Bu gimana itu Bu? Baju-bajunya kan kata Ibu kemarin yang tadi ada yang kebesaran nih. Pasti. Nah ketika saat ini ada yang kemarin kekecilan. Ya. Nah sekarang kebesaran semua. Jadi saya sudah hampir mensortir banyak sekali baju, saya kirim ke kampung, kirim ke dusun. Beruntung mereka Bu dapat Bu. Iya mungkin, mudah-mudahan mereka merasa beruntung. Ada beberapa baju yang saya sayang, mungkin baru sekali saya pakai, itu saya bawa ke tukang jahit buat dikecilkan. Tapi ada juga beberapa yang walaupun saya sayang, tetap saya kirim ke dusun. Jadi udah ya lumayan lah. Sisanya saya bilang sama suami saya, ya berarti saya dikasih bonus lah, bro. Beli baju baru lah. Ya, alhamdulillah. Dibeli ya? Oh dibeli, seneng banget. Saya juga seneng. Saya seumur sejak menikah, punya anak, terakhir pakai size S itu ketika setelah melahirkan anak saya kedua, Amar Davin, itu ketika dia umur 1,5 tahun. Pakainya S. Sekarang alhamdulillah beberapa baju saya udah S lagi. Bu sudah profesional nggak saat ini? Ya kan kita namanya usia ya. Kalau mau proporsional banget ya enggak lah. Karena kan saya juga olahraganya buat sehat, bukan buat cantik kan. Jadi apalagi kan usia udah menjelang, saya bilang sih saya sama suami saya ini jelita. Jelang 50 tahun. Berharap apa sih dari perempuan? Tempatnya berapa umur Bu sana ini? 44 tahun sana ini. 44 tahun ya. Berharap apa sih 44 tahun emak-emak. Bukan juga orang yang kayak umur 35-an saat ini Bu. Alhamdulillah. Karena lebih segar. Betul. Karena lebih fresh kelihatannya saat ini. Karena olahraga sama makan. Jadi yang kayak wise man say that you are what you eat. Kamu tuh apa yang kamu makan. Ya kan? Dan saya merasakan itu. You are what you eat. Jadi memang saya sekarang sangat berhati-hati dengan apa yang saya makan. Kalaupun saya makannya lagi sembarangan, ya saya bilang tadi saya perlu 1-2 hari libur, ya segera saya perbaikin setelah itu. Wah ini pemirsa luar biasa ya. Ini bisa jadi semacam motivasi untuk para pemirsa yang ada di rumah, bahwasanya kalau mau olahraga itu kembali ke niat Bu. Ya, cuma niat. Karena toh orang-orang sekitar saya juga lihat saya olahraga tiap hari, lihat hasilnya di saya juga. Kalau dulu kan kita kalau diet ya, saya kan emang suka diet ya, namanya ibu-ibu kan pastilah ya, pasti istrinya juga di rumah kan sebentar-sebentar diet gitu, sebentar-sebentar diet. Tapi itu walaupun kurus, ngelihatnya tuh kayak komplain orang-orang, kok kamu jadi pucat, jadi apa? Itu yang tidak saya rasakan ketika saya mengkombinasikan olahraga dan pola makan yang sehat, dan istirahat yang cukup ya pasti. Tapi kalau kita udah olahraga pasti istirahat kita cukup, karena kita capek. Bu, sampai saat ini bahwasanya olahraga yang Ibu lakukan saat ini mayoritas lebih ke senam Bu ya? Enggak sih. Saya kombinasi sudah kardio, beban. Saya juga udah mulai main beban sekarang. Yang agak berat berarti Bu ya? Kalau waktu awal saya mulai dari 1 kilo. Kemudian naik 2 kilo. Kemudian naik 5 kilo. Sekarang saya udah mulai belajar yang 10 kilo. 10 kilo? Dengan instruktur tapi Bu ya? Iya, kan saya masih pakai online
coachnya itu tetap. Online school Iya. tadi ya. Dan ibu bisa membenarkan nggak bahwasanya apa yang dilakukan ibu ini bisa meningkatkan imun tubuh sehingga agak menjauhkan kita dari bahaya corona. Iya kan, ini sudah saya buktikan sendiri. Nah ya itu. Saya merawat suami itu sendiri loh. Dan memang waktu itu mohon maaf ya, suami saya tuh jelek banget waktu itu COVID-nya tuh. Iya. Jelek nian kalau Iya, kata kita tuh kan. iya. Itu dia mohon maaf, dia muntah itu sehari lebih 50 kali. Sehari. Iya. Dan ketika saya memutuskan untuk merawat beliau sendiri tuh karena saya lihat itu. Iya. Nggak mungkin ada tenaga medis yang sanggup ngurusin itu, apalagi mereka pakai APD dan lain sebagainya. Kasihan orang yang ngurusin, dan kalau seandainya orang nggak sempet ngurusin, kasihan suami saya. Dan karena saya sudah mulai waktu itu sudah sekitar 2 mingguan lebih ya, memulai gaya hidup sehat. Dan itu kan alhamdulillah ya, 2 kali saya dites waktu itu, saya negatif. Iya benar. Jadi saya pikir sebetulnya corona ini kuat kalau kita lemah. Tapi ketika kita kuat, ya kemungkinan dia yang lemah. Jadi sekarang ya upaya yang bisa kita lakukan adalah ya kitanya yang kuat, biar coronanya yang lemah. Karena kita kan nggak tahu kapan kita terkena. Jadi ya kita harus kuat supaya ketika dia datang dan kita nggak bisa menghindar, dia yang menghindar karena dia nggak sanggup nih, ini keras nih kayaknya nih gitu kan. Udahlah, pergi aja gitu kan. Langkah yang ibu lakukan ini nggak ngajak Pak Wali nih? Ngajak. Ya, jadi Pak nggak instan ya? Tidak, karena dia kan memang pasca corona waktu itu kan memang Pak Wali kebetulan coronanya sampai perburukan paru kan. Jadi posisi awal-awal tuh beliau tuh parunya tuh selesai corona tuh putih sudah. Dia cuma bisa berjalan tuh 5 meter tuh udah harus duduk waktu itu. Jadi saya nggak bisa maksa. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah melakukan kardio itu treadmill sehari antara 15 sampai 20 menit. Ya, jadi kalau dan sehari itu pasti Pak Wali ada. Pasti minimal. Saya nggak suruh tiap hari, minimal tuh 5 kali dalam seminggu. 5 kali dalam seminggu. Karena saya pun nggak boleh setiap hari. Jadi badan kita tuh harus istirahat. Jadi apalagi ketika kita merasa kurang sehat, ya misalnya kita mulai flu nih, nggak boleh olahraga. Ya itu artinya badan kita sedang memberi sinyal bahwa dia perlu istirahat. Dan walaupun saya dalam keadaan sehat sekalipun, saya akan olahraga itu cuma 5 kali dalam seminggu. Cuma 5 kali maksimal. Kalau bisa 3 kali ya 3 kali. Masyarakat ini masih ada yang berpikir kayak gini Bu, corona tuh nggak ada. Bisa Ibu pertegas Bu bahwasanya corona ada, karena saya menyaksikan bagaimana corona itu ada. Saya ada di sana melihat suami saya kena corona tuh saya lihat gitu kan, dan itu betul-betul corona, bukannya nggak ada. Tapi memang kan daya tahan tubuh orang tuh lain-lain. Mungkin yang dilihat mereka yang kebetulan yang ringan, cuman batuk-batuk, sudahlah biasa itu kayak gitu. Tapi yang saya lihat tuh parah. Jadi ya apapun bisa terjadi. Dan itu ada benar. Itu ada, saya melihat gitu. Oke nih pemirsa, dengar nih kata Ibu bahwasanya corona itu memang ada karena Ibu sudah mengalami sendiri Bu ya, sudah melihat sendiri. Suami kita lihat yang mengalami corona itu sendiri. Baik pemirsa, mungkin sudah hampir berapa nih waktunya nih? Tolong. Hampir setengah jam ya. Ini hanya untuk pembuka aja nih, awalnya aja, karena mungkin akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Mengingat ya di masyarakat Ibu saat ini kan Bu digadang-gadangkan sebagai ada kepentingan politik seperti itu Bu. Saya dari awal tuh memang kan saya nggak tahu ya. Saya ini memang orang yang sangat suka jadi supporter suami. Saya nggak tahu mental saya tuh mental apa tuh, mental ibu-ibu kayaknya itu. Saya suka banget jadi pendukung suami. Jadi dulu saya ingat waktu saya anggota DPR. Benar. Oh iya benar. Saya pernah jadi anggota DPR kan. Dan ketika waktu mau jadi anggota DPR pun itu salah satu strategi politik suami. Kamu jadi anggota DPR, kita lihat kamu masih bisa dapat suara atau tidak pasca kemenangan saya selaku wakil wali kota waktu itu. Saat itu. Iya. Kamu akan ambil dapil keluarga kita. Karena seharusnya kamu nggak dipilih orang, kata suami saya waktu itu. Kenapa? Karena di DPR ini keluarga yang lain banyak yang nyalek juga.
karena mereka sudah nolong saya jadi wakil wali kota, logikanya kamu nggak dipilih oleh saudara-saudara kita, karena mereka akan cenderung memilih saudara yang lain. Benar. Kan kita udah nolong Nanan nih, jadi sekarang kita tolong saudara kita yang lain. Kamu ambil dapil itu, ketika kamu berhasil menang, kemungkinan saya bisa jadi wali kota, kata suami saya. Sebagai testimoni saat itu. Yes, waktu itu. Oh, jadi ibu yang nulis. Iya. Dan saya tidak akan memanfaatkan jabatan saya untuk nolong kamu. Karena ini adalah test case-nya. Kamu harus berjalan sendiri, pastikan setiap hari kamu ketemu sebanyak mungkin orang. Itu perintah suami saya kepada saya waktu itu. Pastikan sebanyak mungkin orang yang kamu temuin. Nggak usah hitung banyak-banyak. Hitung antara 5 sampai 10%. Jadi kalau kamu ketemu butuh 2000 suara, kata suami saya, maka kamu harus ketemu orang dalam proses ini minimal 20.000 sampai 30.000 orang. Dan itu dilakukan? Saya lakukan. Jadi waktu itu saya betul-betul datang ke kelompok-kelompok masyarakat, walaupun cuma 16 orang, 15 orang, 10 orang, itu saya lakukan. Dan setiap hari suami saya cuma tanya saya, ketemu orang berapa hari ini? Saya bilang ketemu total sekitar 200. Oke, kalau kamu beruntung, kamu bisa dapat 20. Gitu kata suami saya. Dan alhamdulillah ketika saya terpilih, beliau bilang, berarti insya Allah saya jadi ini nyalon wali kota. Di dapil keras ini yang seharusnya kamu nggak dipilih orang, ternyata kamu masih dipilih orang. Kata dia gitu. Dan karena memang saya suka menjadi pendukung utama suami, ketika saya jadi anggota DPR, teman-teman di DPR nanya, cita-cita Ayu apa sih gitu kan? Cita-cita saya itu ketua tim penggerak PKK. Saya nggak punya cita-cita jadi ketua DPR. Saya nggak punya cita-cita jadi wakil wali kota. Karena waktu itu ada beberapa orang menggadang-gadangkan saya untuk jadi wakil. Waktu itu. Iya. Istilahnya kalau suami saya kan, Pak Wali itu apa sih? Kan galak dia ngomong tuh buntu kan. Ya kan? Selalu orang tuh akan nyerang beliau tuh buntu, date duit, Nanan tuh gitu kan. Jadi adalah beberapa dulu gadang-gadangin sampai bini nyoba jadi wakil gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Saya cuma mau jadi ketua tim penggerak PKK. Cita-cita saya sesederhana itu. Jadi saat itu populerlah ibu daripada bapak? Enggak dong, tetap dia. Tetap dia. Cuman kan maksudnya di dapil yang kita keluarga kan banyak. Nah itu, jadi alhamdulillah ketika beliau terpilih, saya mengundurkan diri. Benar. Karena saya tahu ada amanah lebih penting yang harus saya jalankan sebagai ketua tim penggerak PKK. Dan tentu saja amanah sebagai ibu dari anak-anak saya. Waktu itu mereka masih kecil-kecil kan. Saya pikir saya nggak boleh kehilangan momen ini. Saya nggak boleh menghabiskan waktu saya. Jadi intinya manajemen waktu ya. Artinya apa yang menjadi prioritas kita. Seorang perempuan itu ketika dia memprioritaskan karirnya, maka dia harus mengikhlaskan waktu istirahatnya. Gitulah kira-kira seperti itu. Dan saya memutuskan untuk berhenti dari anggota DPR karena saya tidak mau mengorbankan waktu untuk tidak mengerjakan tugas-tugas utama saya. Gimana? Karena ibu kalau dilihat pengalaman politiknya kan mungkin sudah kenyang sekali. Enggak lah. Siapa bilang kenyang? Kan mengatakan bapak sebagai 2 kali sebagai. Enggak, saya ngantar, saya cuma dampingin. Beliau yang memang kenyang politik tuh Pak Wali. Saya cuma menemani. Cuman kan peluangnya Bu saat ini kalau dilihat masyarakat, kansnya untuk ibu itu ada. Pernah sebagai ketua partai, anggota DPR juga, kayak gitu kan. Dan peluang itu dilihat masyarakat itu ada. Peluang ya? Kan kita nggak tahu. Peluang tuh bisa kita lihat nanti ketika survei. Survei tuh di akhir. Kalau sekarang nggak bisa. Karena kandidat kan belum kelihatan. Ya kalau nggak ada kandidat, pastilah kita kelihatannya kuat. Tunggu nanti ada kandidat. Ya kan? Jadi ya kalau sekarang nggak ada lawan, ya seperti juara bertahan. Tunggu ada lawan, baru kita bisa bilang kita kuat apa enggak sih. Jadi karena saya kan sudah agak paham ya tentang pertarungan seperti ini. Emang nggak bisa dibilang sekarang. Nggak bisa dibilang. Harus wait and see lah kalau soal itu. Tunggu dan lihat aja nanti. Yes, ikuti alurnya aja Bu. Ya. Dan saya tidak punya ambisi khusus di situ. Itu perlu dicatat. Saya tidak punya ambisi khusus ke sana.
Karena passion utama saya tetap suami dan anak-anak. Itu passion utama saya. Saya tidak mau kehilangan apapun momen tentang itu. Tentang suami dan anak-anak saya nggak mau. Saya nggak bersedia. Terkait jabatan nggak terlalu jadi kejaran kayak itu ya? Tidak. Luar biasa pemirsa. Nah ini jadi sedikit penasarannya udah dibuka nih oleh Bu Hajayati Rektarina Prana. Baik pemirsa, mungkin sudah hampir jam berapa nih Pari? Ini jam nih udah jam 5 nih, mungkin Bunya mau olahraga lagi kayak gitu kan. Terima kasih Bu atas waktunya setelah hadir di podcast Silampari. Ini jadi suatu kehormatan bagi kami. Ibu sudah hadir. Ya mohon nanti ke depannya kalaupun ada waktu dan momen-momen untuk dapat kembali menjadi bintang tamu. Ya insya Allah. Oke luar biasa. Baik pemirsa, mungkin batas ini aja dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.